ayahku pulang. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Ayah! Ayah! Dia yang biasa dihormati. Dia yang aku seperti diriku. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Maafkan aku, ayah. Ayah! Ayahku harus pulang. Ayahku pulang. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini aku akan mereview drama Ayahku Pulang. Jadi drama Ayahku Pulang, aku ceritain singkat aja. Drama Ayahku Pulang merupakan drama yang menceritakan kondisi sebuah keluarga yang beranggotakan ibu dan 3 orang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya 20 tahun yang lalu. Dan 20 tahun kemudian di hari yang sama, sebelum hari raya, mereka mendapatkan desas-desus dari warga. Ada seorang bapak-bapak berpakaian compang-camping yang mirip sekali dengan Saleh, yaitu ayahnya sendiri. Demikian juga anak kedua sendiri juga bertatapan dengan bapak-bapak itu yang mirip sekali dengan ayahnya. Dan dengan demikian, singkat cerita, tiba-tiba ayahnya sendiri datang ke rumah. Ketika ayahnya datang ke rumah, ada sesuatu yang menarik di mana terjadi karakter tokoh itu sendiri hidup sekali, di mana terjadi perbedaan sifat antara tokoh ibu, tokoh anak pertama, tokoh anak kedua, tokoh anak ketiga terhadap ayahnya yang baru datang itu. Ibu sendiri sikapnya welcome, anak kedua sikapnya dengan berkepala dingin ya, karena anak kedua memiliki karakter pintar dan sangat rajin, dan anak ketiga sendiri memiliki karakter yang sangat ingin mencari tahu sesuatu yang baru dan ceria juga. Jadi dia sendiri sempat nggak berkata apa-apa, tapi dia sangat ketika berbicara pembicaranya terlihat sekali dia sendiri sangat bergembira atas kedatangan ayahnya. Tapi anak pertama sendiri memiliki karakter yang sangat bisa dibilang karena masa lalunya sendiri yang membuat dia menjadi seperti itu, hingga akhirnya ayahnya ini sendiri merasa bahwa demikian juga dirinya di masa lalu yang tidak sepantasnya untuk diterima di keluarga ini. Maka ayahnya ini pun pergi kembali. Di saat ayahnya ini pergi kembali, terjadi percekcokan antara ibu dan juga anak-anaknya, terutama antara anak kedua dan anak pertama ya, karena anak pertama tadi yang sebenarnya menolak ayahnya untuk datang, hingga akhirnya anak kedua tidak segan-segan untuk mencari ayahnya kembali. Namun ketika ia mencari ayahnya kembali, ternyata ayahnya hanya tinggal selipat pakaian saja dibawa pulang, dan ternyata anak pertama sendiri menyesal. Dia merasa telah membunuh ayahnya karena ternyata ayahnya sudah meninggal. Mungkin ayahnya merasa tidak pantas lagi untuk hidup, dan ayahnya ternyata mati bunuh diri, lompat di sungai, dari jembatan ke sungai. Dalam kondisi hal ini, akhirnya ibu menangis, anak pertama pun menyesal, anak kedua menangis, anak ketiga menangis. Semua dilanda oleh sikap amarah anak pertamanya sendiri. Semuanya ludes. Yang tadinya mungkin ada sepercik harapan bahwa esoknya hari raya mereka kembali lagi bersatu sebagai keluarga yang utuh, tetapi semua habis dibakar api amarah. Identifikasi, ada alur, ada babak, ada konflik, dan ada penokohan. Yang pertama, alur yang dipakai tentu saja adalah alur maju. Kenapa alur maju? Karena ceritanya sendiri berkaitan dengan kejadian awal sampai kejadian akhir, dan itu berurut, nggak ada sama sekali menceritakan kejadian di masa lampau ataupun lompat ke masa depan. Jadi ini sama sekali nggak ada perubahan, nggak ada campuran, nggak ada kembali maju mundur, tapi ini maju. Kedua, babak. Tentu saja babak yang dipakai adalah satu babak aja. Kenapa? Karena latarnya sendiri cuman itu. Dan yang kedua adalah karena tidak ada terjadi transisi, cukup satu babak. Jadi cuma satu babak. Lalu yang ketiga, ada konflik. Konflik sendiri di drama ini menceritakan bagaimana ayahnya yang meninggalkan keluarganya karena seorang wanita dan karena harta yang begitu melimpah. Namun 20 tahun kemudian kembali dengan meminta maaf dan ingin
bersatu kembali dengan keluarganya, namun akhirnya musnah oleh amarah sang anak pertama. Yang terakhir, ada penokohan. Saya sangat mengapresiasi para santri yang saat itu sedang berperan, dan saya sangat mengapresiasi penulis, di mana penokohan pada karakter ceritanya sendiri sangat-sangat dihidupkan oleh teks dramanya maupun oleh sifat yang diperankan oleh pemerannya. Jadi, komentar saya. Jadi, menurut saya drama ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya pada masa-masa sekarang di mana sangat-sangat menceritakan kondisi keluarga, menjadi inspirasi bagi masyarakat luas bahwa sesungguhnya sebagai seorang ayah patut untuk bertanggung jawab bagi keluarganya, dan sebagai seorang anak juga jangan sampai membutakan diri dengan amarah balas dendam. Musiknya bagus, sangat cocok untuk dipakai dari setiap adegan yang terjadi. Demikian juga dengan teksnya, oke, bagus, good. Saya mengerti secara keseluruhan. Dan juga ada pesan moral. Yang pertama, konsisten dengan komitmen dan tanggung jawab, di mana ayahnya sendiri gagal untuk melakukan komitmennya sebagai ayah dan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga di drama ini. Yang kedua, kita harus punya hati yang rela, lapang dada, dan mengasihi serta mengampuni. Di mana anak pertama sangat-sangat gagal di dalam hal ini. Amarah begitu membutakan dirinya, dan saya harap, penulis harap bahwa sebagai manusia patut untuk memaafkan yang lain. Dan terakhir, menurut saya, jangan lari dari masalah. Ayah dan anak sama-sama gagal dari hal ini. Kenapa? Karena anak sendiri gak mau terima dengan keadaan keluarganya, gak mau terima dengan masalah yang terjadi dengan dirinya, sehingga dia sendiri terus mengiang-iang hal-hal negatif yang terjadi dari keluarganya, dari ayahnya terhadap keluarganya. Dan ayah pun juga gagal, dimana dia dimana dia ketika dia pergi dari rumah, harusnya dalam hal ini, masalah ini, jangan sampai membuat dia sampai nekat untuk bunuh diri. Ini sangat-sangat tidak patut dicontoh. Jadi jangan lari dari masalah. Demikian review drama Ayahku Pulang dari saya, Calvin Tambu Bolon. Mohon pamit. Selamat pagi teman-teman.